Selamat malam, Safna. Halo, selamat malam. Oke, sebelumnya udah siap belum buat diwawancara tentang aplikasi yang sedang kita kembangin, yaitu kita tuh lagi apa menyurvei buat pengalaman penggunanya tuh nanti ketika aplikasinya sudah rilis tuh semakin meningkat gitu. Nah, udah siap belum? Siap, sangat siap. Oke, nah mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Bisa ceritain nggak Oke, tentang diri kamu tuh gimana gitu? oke. Halo, perkenalkan, aku Safna Nabila. Aku umur 19 tahun dari Cianjur. Sekarang aku lagi kuliah juga sama semester 2 juga. Aku kuliah di Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta. Bukan aku, sebenarnya selain kuliah ada ikut beberapa organisasi dan ya insya Allah lagi nyibukin diri buat buka bisnis sendiri tapi masih tahap awal gitu. Oke. Ngomong-ngomong kalau boleh di-spill bisnisnya berupa apa tuh? Sebenarnya kalau untuk bisnisnya aku belum belum pasti mau bisnis apa, cuman aku lagi membangun branding dulu, kayak Oke. tujuan aku bisnis itu apa, visi misi aku bisnis itu apa. Tapi udah ada beberapa opsi karena hmm, kemarin-kemarin tuh banyak pertimbangan gitu, maksudnya banyak pilihan. Tapi aku udah ada 3 opsi sih. Yang pertama tuh kayak fashion wanita, kayak cardigan. Terus yang kedua tuh rok, dan yang ketiga tuh kemeja. Tapi sebenarnya itu juga bisa aku kolaborasiin semua. Maksudnya bisa Ya. aku bisnisin, tapi masih mempertimbangkan. Tuh. Oke. Semoga nanti dilancarkan dalam segala prosesnya ya. Amin. Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut ya? Bisa, oke. Okay. Nah, karena kebetulan aplikasi yang kita kembangin tuh kan eh, jual penjualan buket ya. Boleh ceritain Iya. nggak sih? Kamu sebelumnya sebelum ke situ, kamu pernah beli buket nggak? Pernah dong, pastinya pernah. Pernah. Dan bisa dibilang ya sering. Nah, biasanya kalau kalau kamu beli buket tuh gimana? Eh, aku kalau beli buket ya pertama tergantung buket itu buat maksudnya buat apa gitu. Mm-mm. Karena beda-beda kan. Misalnya ada acara wisuda, buketnya menyesuaikan. Ada acara ulang tahun, ada acara misalnya memberi ucapan selamat gitu kan. Aku di situ tergantung acaranya apa ya. Jadi aku biasanya menyesuaikan gitu, menyesuaikan buket itu buat acara yang mau aku kasih itu apa gitu. Terus karena aku tipe orang yang harus ngelihat wujudnya gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada offline store, aku datang ke offline store-nya dan milih sendiri gitu. Tapi kalau misalnya di online store, aku milih-milih sesuka aku dan ya pesen pesen sesuai requestan aku. Karena kan kalau rata-rata kalau misalnya yang jual buket tuh bikinnya sesuai request kita maunya seperti Ya. apa ya gitu. Nah, Kurang lebih seperti itu. nah, kalau boleh tahu, kalau misalkan online tuh biasanya prosesnya kayak gimana sih? Terus lewat aplikasi apa? Hmm. Sejauh pengalaman aku, kalau misalnya online tuh bukan pakai aplikasi seperti aplikasi Oren Oh kayak iya. gitu ya, karena aku juga gini loh. Kalau misalnya buket kan maksudnya rangkaiannya mudah rusak gitu. Jadi aku nggak yakin Hmm. kalau misalnya untuk beli online seperti itu. Tapi aku order online itu dengan cara ya aku tidak datang ke offline store-nya gitu. Aku Oh biasanya iya. nyari nyari referensi kayak nyari akun Instagramnya, nyari akun TikToknya. Disitulah aku
komunikasi sama penjualnya gitu. Halo kak, aku pesen buket requestan seperti ini itu gitu. Kalau untuk ke aplikasi seperti aplikasi Oren gitu nggak pernah sih sejauh ini. Jadi kalau misalnya pesan online ya paling via WhatsApp gitu. Oke. Berarti selama ini belum pernah lewat aplikasi lain ya? Berarti masih butuh kontak dua Nggak arah gitu. Iya, betul. Selain Oke. ini juga kan sebenarnya kalau misalnya beli online sebenarnya kalau misalnya beli aplikasi online tuh lebih ke belum yakin sama pengirimannya sih gitu. Oh iya, iya. Belum terjamin aman apa enggak. Berarti kamu tuh belum memilih online untuk membeli buket karena salah satu alasannya karena pengirimannya gitu. Ya, karena kan takutnya rusak atau gimana Iya, kerangka iya. buket kan ya. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang khusus buat jual buket gitu, kamu setuju nggak sih? Hmm. Kalau misalnya menurutku ya, kalau misalnya khusus untuk buket, otomatis kan si ibaratnya si perusahaan itu mengusahakan gimana caranya konsumen tuh puas atas apa yang dia jual gitu ya maksudnya. Iya Sejauh betul. ini kayak setuju-setuju aja, tapi uh, ya itu tadi kayak si penjual lebih bisa mengatur pengiriman, kayak memastikan kalau misalnya pas sampai ke konsumen tuh aman. Jadi kayak mungkin lebih ditingkatkan dari pengemasan, pengiriman dan lain-lain gitu. Sebenarnya sejauh ini yang cukup dipermasalahkan di pengiriman ya. Kalau misalnya Iya. eh, di penjualan buket melalui aplikasi online itu sangat setuju dan bagus sih. Oke. Nah, kalau misalkan kamu dikasih kesempatan nih buat nambahin fitur, mau fitur apa? Fitur customize, kamu bisa custom custom sendiri lewat aplikasi itu, lewat apa? Sesuai kreasi kamu lah atau apapun itu, apa sih yang pengen kamu tambahin gitu? Eh, Sangat bagus, kayak sangat setuju karena mungkin kan apa ya kreasi orang, pendapat orang, referensi orang-orang kan beda-beda. Jadi Iya. selera orang juga beda. Karena mungkin dengan adanya hal tersebut kayak kita sebagai bisa menyalur maksudnya bisa memesan sesuai yang kita mau gitu. Jadi si Iya. penjual mengikuti apa yang kita mau gitu kan. Itu sangat Hmm. setuju sih. Bukan tapi ibaratnya bukan kita seenaknya sama penjual gitu ngatur-ngatur. Tapi kan emang itu sebuah keinginan penjual gitu. Iya. Pembeli konsumen. Iya. Berarti dari yang saya tangkap, eh alasan mungkin ini juga menjadi alasan banyak orang ya, kenapa masih jarang sekali orang membeli buket tuh lewat online gitu. Salah satunya di pengiriman ya. Iya, betul. Nah, mungkin Pengiriman. eh, dengan kita meningkatkan entah itu kualitas packaging, terus kita juga ngasih garansi terhadap buket itu, apakah itu bisa membantu kepercayaan dari pengguna? Bisa, sangat bisa dong. Bisa, bisa, Sangat bisa. bisa. Soalnya kalau misalnya penjual ngatur semua itu kayak ya meyakinkan juga kayak saya sendiri saya pribadi gitu misalnya ada toko buket dan dia menjamin dari pengemasan dari pengirimannya tuh bakal aman gitu pasti sangat membantu orang-orang buat yakin kalau misalnya beli buket di online store via pengiriman dan sejauh apapun tuh bakal aman gitu dan Oke. itu sangat membantu sih. Dan mungkin itu salah satu solusinya ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian aja Sapna. Sebelumnya terima kasih buat waktu yang telah diberikan untuk wawancara ini. Semoga kuliahnya lancar, terus juga tadi membangun bisnisnya Amin. lancar, dilancarkan dalam segala urusannya ya Sapna. Amin. Oke, terima kasih Sapna. Oke.
Dadah. Oke, sama-sama. Halo, selamat malam Aska. Halo, selamat malam. Aska udah siap belum buat wawancara kali ini? Nah, sekarang tuh Sangat siap. sangat siap ya. Emang kamu udah tahu Nah, apa yang bakal ditanya-tanyain? belum tahu nih. Oke, kita spill dikit dulu ya. Oke. Jadi wawancara ini tuh bertujuan buat mengetahui apa kebutuhan user dalam aplikasi penjualan buket bunga. Nah, sebelum ke pertanyaan yang lebih lanjut, boleh ceritain dulu nggak tentang diri kamu, kesibukan kamu? Oh, jadi tentang profil aku nih, latar belakang Ya, aku ini gimana gitu ya. ya, Jadi saya ini kebetulan mahasiswa ya, mahasiswa semester 2, mahasiswa aktif di salah satu universitas di Bandung. ya. Mungkin udah pada tahu lah di Universitas Islam Negeri atau disingkat UIN, Wih, UI-nya negeri. iya, negeri ya, siap. Begitu, iya. Segitu saja. Berarti kesibukan sekarang tuh ngampus ya, kuliah. Ya, betul. Betul. Oke. Nah, sebelumnya kamu pernah beli buket nggak? Atau bunga? Pernah. Nah, itu biasanya buat apa sih? Itu biasanya ya eh buat teman buat teman Teman, buat temen gitu ya. iya buat teman Eh, teman tanda kutip. temen tanda kutip. Oke. Iya, Nah, Aska, biasanya kamu kalau beli buket tuh di mana? Di offline store atau online store? kalau saya sih lebih ke offline store ya, soalnya bisa lihat langsung bunganya gitu, Oke. fresh. Jadi kamu tuh lebih prepare datang ke store langsung gitu. Kalau buat beli Nah, iya buket. betul. Betul. Itu tapi toko itu tuh bisa nggak sih? Misalkan kita mau beli secara online, Gimana, Kak? toko yang biasanya kamu beli buket tuh bisa nggak kalau misalkan kita tuh mau mesennya online? Sejauh ini sih kayaknya belum bisa sih, Bang. Belum bisa. Berarti harus datang ke Belum tokonya bisa. langsung nggak? Ya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang khusus jualan buket tuh, tanggapan kamu apa sih? Ya, itu lebih bagus sih, Bang. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh melihat, milih-milih. Apalagi kan kalau ketika kita datang, si bunganya itu udah keburu sama orang lain gitu. Kan kalau Oh online jadi iya. lebih tahu gitu, lebih cepat informasinya. Oke. Nah, em, kalau kamu dikasih kesempatan nih, buat misalkan kamu tuh kalau emang bakalan ada aplikasi yang khusus ngejual buket, kamu tuh pengen ada fitur apa sih di aplikasi itu? Fitur di aplikasinya. Iya. Kalau aku berkesempatan sih mau bikin fitur yang kayak mau ditambahin merchandise apa nih, ditambahin perintilan apa. Bisa itu Oh, Lego, bisa itu mainan, bisa itu makanan, jadi bisa milih. berarti customize ya, masuknya gitu. Nah, Kurang iya, lebih. customize. Jadi Oke. nggak cuma bunganya aja, nggak monoton. Oh, berarti yang berbentuk buketnya itu bukan cuma bunga, tapi ada barang-barang lain Nah, juga gitu. iya. Oke. Nah, em, bisa ceritain nggak sih atau kamu ada keluhan apa nggak sih selama kamu belanja buket gitu? Paling keluhan saya kalau beli buket itu biasanya kan saya itu pesannya itu malam, Ya. diambilnya pagi. Nah, jadi waktu malam itu saya lihat, padahal udah lihat, oh bunganya masih bagus nih, nanti pagi dianterin sama si abangnya. Pas pagi-paginya udah kayak layu gitu.
Oh, jadi mungkin keluhan dari kamu tuh bunganya yang kurang fresh pas datang ya? Iya, ya. Oh iya, oke. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Entah itu saran atau apa buat aplikasi ini? Kalau saran sih ya dari saya yaitu bikin fitur customize. Jadi si pembelinya itu, oh ternyata ini di aplikasinya ada bisa milih nih mau ditambahin perintilan apa. Kan biasanya yang suka bunga itu cewek kan ya Ya, dibanding cowok. oke. Berarti mungkin saran dari kamu tuh tambahin fitur customize ya. Ya, Biar apa? Si pelanggan tuh lebih berkreasi gitu dalam pembuatan hmm, buketnya. ya, Oke. Mungkin itu juga bisa membantu orang-orang lebih lebih memilih aplikasi beli buket lewat aplikasi kita juga ya. ya betul. Oke, siap Aska. Mungkin itu saja Aska buat wawancara malam ini. Terima kasih buat waktunya yang udah Sama-sama. diberikan untuk wawancara ini. Semoga dilancarkan segala urusannya Aska. Ya, terima kasih Aska. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Halo, selamat malam Pitom. Oke, gimana nih kabarnya sebelumnya? Banyak kuburan ya. Nah, sebelum kita ke wawancaranya nih, kamu udah siap belum buat kita tanya-tanya tentang apa? Tentang eh, aplikasi jual beli. Kebetulan kita kan lagi ngembangin aplikasi jual beli buat buket juga kan. Namanya itu Floris Buket. Nah, kita tuh mau tahu nih pandangan dari user tuh seperti apa yang user tuh mau gitu. Buat dia ada yang ada di aplikasi ini. Udah siap belum? Eh, siap. Sebelumnya bunga buat siapa tuh? Oh, buat ibu. Ya, mulai. Oke, bisa kita mulai, Pitom? Oke. Nah, sebelumnya tuh kamu bisa ceritain dulu nggak sih diri kamu tuh gimana? Sedikit aja tentang diri kamu. Ya, itu bisa jadi dari usia, terus kayak sekarang tuh kesibukannya apa gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ketertarikan terhadap bunga. Hmm, masih muda ya. Iya, iya. Momen apa tuh? Oh iya, orang tersayang. Iya. Yeah. Cukup, Pitom? Oke. Nah, sebelumnya tuh kamu biasanya beli bunga tuh di mana sih? Hmm, oke. Nah, ah iya. Iya. Berarti em,
berarti kamu pernah juga gitu apa melakukan pembelian lewat ibaratnya daring lah ya kalau sekarang. Atau itu bisa diantar juga ke rumah kamu kan? Nah, kalau itu kan masih ibaratnya masih kita memerlukan kontak apa ya? Kayak kontak dua arah kan. Jadi kita harus menunggu dulu si penjual ngasih respon ya. Nah, menurut kamu kalau misalkan ada aplikasi yang dia tuh nyediain jasa jual beli buket gitu. Nah, di sana tuh menurut kamu tuh gimana sih? Hmm. Hmm. Oke. Nah, em, kalau aku mau minta saran fitur nih ya, apa sih fitur yang cocok buat dimasukin ke aplikasi Buket ini? Ya, lebih menarik. Ya. Oh, berarti sentuhan-sentuhan kecilnya ya. Oke. Oke, oke, siap. Iya, berarti itu tujuannya buat mempercantik si web itu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kamu kalau beli buket tuh sering minta custom atau beli yang udah ada aja? Tergantung orangnya. Ah, gitu. Oke. Hmm. Nah, pertanyaan terakhir, Pitom. Eh, dalam buket tuh kan biasanya ada yang apa? Yang ada yang ngeselipin kartu ucapan, kartu terima kasih kayak gitulah atau apalah. Nah, menurut kamu tuh itu tuh penting atau enggak sih? Terus seberapa penting kalau memang itu penting gitu? Hmm. Apa? Ya, berarti sangat penting ya. Oke. Mungkin cukup sekian aja, Pitom. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah mau diganggu dengan wawancara malam-malam seperti ini. Ya, masih pagi ya? Oke, siap. Ya, pokoknya terima kasih ya Pitom, sehat selalu, semoga sukses dilancarkan segala urusannya. Terus juga ya dilancarkan dalam segala kesulitannya. Ya, terima kasih Pitom. Dah.